Giok. Mencari Putri Langyun. Tin Yu terus melesat pergi menembus lebatnya hutan mencari peri wanita yang merupakan adik dari pemimpin Dataran Langit. Dataran Langit adalah nama tempat atau wilayah di alam Vioni dalam. Biar bagaimanapun Putri Langyun merupakan anggota dari rombongan Dataran Langit, yang juga merupakan tanggung jawab Tin Yu sebagai ketua kelompok dalam rombongan, atas keselamatan sang putri di dalam hutan yang sangat lebat itu. Tin Yu sampai pada sebuah sungai kecil berair jernih dengan pepohonan yang besar nan rindang di tepi sungai. Tiba-tiba saja sebuah anak panah secara sembunyi-sembunyi melesat cepat ke arah Tin Yu dari balik pepohonan yang rimbun. Hal itu membuat Tin Yu langsung refleks dengan berjumpalitan di udara dalam menghindarinya. Tak sampai di situ anak panah kembali melesat bertubi-tubi memburu keberadaan Tin Yu, yang membuat Tin Yu langsung menghantamkan telapak tangannya ke depan. Maka gelombang angin kejut langsung menyapu bersih anak panah yang menuju arahnya. Tak lama kemudian sesosok bayangan dengan cepat menyerang ke arah Tin Yu. Pedang di tangan bayangan yang menyerang Tin Yu seperti sebuah jaring yang mengurung Tin Yu dari berbagai arah, yang membuat Tin Yu menggunakan belati merah darahnya dalam meredam serangan itu. Tin Yu baru sadar jika sesosok bayangan yang menyerangnya adalah Putri Langyun. Dia pun langsung membalas dengan memberikan serangan-serangan yang menyulitkan sang putri. "Hentikan Putri. Mengapa kau menyerangku?" tanya Tin Yu. "Tin Yu, kau adalah seorang penjilat hingga kakakku sendiri telah mempercayaimu. Tapi aku tahu kau adalah seorang mata-mata dari daratan awan yang sengaja ingin menghancurkan kami semua. Sedari itu aku akan melenyapkanmu," jawab Putri Langyun. "Putri Langyun yang terhormat yang merupakan ras peri murni. Aku ingin melihat bagaimana caramu untuk melenyapkanku. Apakah semua yang kau katakan adalah omong kosong belaka atau benar-benar bisa menjadi kenyataan?" jawab Tin Yu dengan senyum mengejek. Putri Langyun begitu sangat kesal melihat Tin Yu yang menganggap remeh keberadaannya. Dengan cepat dia pun memutar pedangnya dan berteriak lantang, "Teknik pedang hati peri suci," ucapnya. Putri Langyun menyerang Tin Yu dengan ganas. Dia dapat bergerak dengan sangat cepat hingga membuat serangan pedangnya tak terlihat lagi. Berkali-kali Tin Yu menghindari serangan bayangan pedang Putri Langyun, yang tiba-tiba saja muncul dan tanpa bisa diprediksi keberadaannya. Pantas saja gadis ini begitu ngotot ingin membunuhku. Ternyata dia mempunyai teknik yang kuat. Tapi sayang kekuatan ranah tingkatannya masih berada pada ranah tingkat jalan surgawi. Dan itu bukan tingkat kekuatan yang pantas untuk menandingiku, batin Tin Yu. Dengan kecepatan teknik pedang yang dimilikinya, Putri Langyun terus menyerang Tin Yu tanpa henti. Akan tetapi serangan-serangan cepat yang dilakukannya tak dapat membuahkan hasil maksimal. Karena Tin Yu begitu sangat mudah mematahkan setiap serangan yang mengarah kepadanya. Kurang ajar. Pemuda ini mempunyai tingkat kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Aku telah mengeluarkan salah satu teknik terbaikku tapi belum juga aku dapat melumpuhkannya, batin Putri Langyun. Tiba-tiba saja Putri Langyun melompat ke udara. Dengan sekuat tenaga dia mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu teknik peri bulan sabit. Sang putri yang mengambang di udara segera mengibaskan pedangnya berkali-kali. Maka terciptalah cahaya berbentuk bulan sabit yang ribuan jumlahnya. Dengan sekali gerakan pedang yang menebas dari depan ke bawah seketika itu juga ribuan cahaya bulan sabit langsung mengarah kepada Tin Yu. Tak hayal lagi ledakan demi ledakan terjadi saat cahaya bulan sabit itu menghantam tanah di sekitar tempat Tin Yu berada. Hal itu mengakibatkan debu yang sangat pekat bertebaran di udara hingga menghilangkan jangkauan pemandangan sang putri. Putri Langyun tersenyum saat serangannya mampu mengarah telak ke arah Tin Yu berada.
Di dalam pikiran sang putri saat ini mengira jika hidup Tin Yu telah mati terkena teknik terkuatnya. Akan tetapi senyuman di bibirnya tak bertahan lama saat melihat Tin Yu berjalan di udara dengan keadaan baik-baik saja. Siapa sebenarnya dia? Pemuda itu sama sekali tak terluka sedikit pun dengan semua seranganku yang mengarah padanya. Dan satu hal lagi, mengapa dia bisa berjalan di udara? Apakah ranah tingkat kekuatannya sudah sesempurna itu sehingga dia bisa berjalan di udara? Tapi mengapa aku sama sekali tak bisa melihat tingkat kekuatan yang dimilikinya? Batin Putri Langyun. Kau sudah membuat kesabaranku habis, Putri Langyun. Untuk itu aku akan memberikan kau hukuman yang pantas dalam mengajarimu bagaimana cara menghargai seseorang, ucap Tin Yu. Tiba-tiba saja Tin Yu menghilang dari hadapan Putri Langyun. Dan tanpa disadari oleh sang putri, Tin Yu sudah berada di dekatnya dengan melakukan gerakan teknik jari matahari dan menanamkan 2 jarum perak ke tubuh sang putri. Mulai saat ini jika kau melakukan hal-hal yang tak terpuji baik denganku maupun dengan anggota rombongan daratan langit, maka seluruh tubuhmu akan merasa geli yang teramat sangat dan hanya kau yang mampu menghilangkan rasa geli itu dengan merubah seluruh sikapmu, ucap Tin Yu kemudian berjalan membelakangi Putri Langyun. Kau kira aku wanita bodoh yang seenaknya kau takut-takuti dengan perkataan sampah darimu itu? Jawab Putri Langyun kemudian menyerang Tin Yu kembali. Belum sempat Putri Langyun mengarahkan pedangnya ke tubuh Tin Yu. Seketika itu tubuhnya serasa kaku karena rasa geli yang hampir menyelimuti seluruh bagian tubuhnya. Putri Langyun ambruk ke tanah dengan tak bisa menahan tawanya. Dia tertawa terpingkal-pingkal dengan air mata yang terus membanjiri pipinya menahan rasa geli yang teramat sangat. Sumpah serapah diiringi tawa dari mulut sang putri membuat Tin Yu tersenyum. Apa yang didengarnya dari mulut sang putri seperti sesuatu yang sangat konyol di telinga Tin Yu. Karena rasa kasihan, Tin Yu pun berkata, rasa geli di tubuhmu tak akan hilang selagi kau tak menyesali apa yang selama ini telah kau perbuat. Dan aku tak bisa membantumu dalam hal itu, ucap Tin Yu sambil melirik ke arah Putri Langyun yang masih terus bergulingan di tanah menahan rasa geli di tubuhnya. Tiba-tiba Tin Yu merasakan adanya aura binatang buas yang sangat kuat di tempat itu. Dia pun dengan cepat melesat ke arah Putri Langyun dan membawanya pergi dari tempat itu. Apa yang dirasakan Tin Yu benar-benar terjadi. Tanah seketika itu bergulung-gulung mengejar ke arah larinya Tin Yu. Pepohonan besar di tempat itu tumbang akibat pergerakan kuat di dalam tanah. Dan saat pergerakan di dalam tanah semakin mendekati Tin Yu, tiba-tiba saja keluar sesosok makhluk yang sangat besar dengan memperlihatkan wajah yang menyeramkan. Dan gigi-giginya yang sangat aneh serta terdapat bulu-bulu halus yang memenuhi seluruh tubuhnya yang memanjang. Cacing neraka. Bagaimana bisa binatang roh yang sangat kuat ini berada di alam Vioni? Batin Tin Yu bersambung. Cacing neraka. Tin Yu melompat ke sana ke sini sambil membawa tubuh Putri Langyun bersamanya. Karena terbebani dengan tingkah Putri Langyun yang terus tertawa, akhirnya Tin Yu melepaskan 2 jarum perak yang menancap di tubuh Putri Langyun hingga dia pun berhenti tertawa. Putri Langyun tak memberikan penolakan saat Tin Yu membawa tubuhnya meloncat ke sana ke sini dalam menghindari terjangan cacing neraka ke arah mereka berdua. Karena Putri Langyun tahu jika cacing itu adalah binatang kuat yang mempunyai pelapis kulit dari intan, sehingga senjata kuat apapun akan sulit untuk menembus tubuhnya. Tin Yu sebenarnya ingin menghadapi binatang roh kuat dari alam bawah itu seorang diri. Akan tetapi karena adanya Putri Langyun bersamanya membuat Tin Yu tak mau mengambil resiko. Dia lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan cacing neraka tersebut. Sambil menghindari cacing neraka yang terus mengejarnya, Tin Yu menggunakan mata langitnya untuk melihat situasi yang berada di depannya.
Saat melihat mata ketiga Tin Yu, Putri Lang Yun sangat terkejut dan dia merasa jika Tin Yu bukanlah pemuda sembarangan, melainkan seorang kultivator kuat yang selama ini menyembunyikan tingkat kekuatannya. Putri Lang Yun baru menyadari mengapa kakaknya begitu hormat kepada Tin Yu. Karena sang kakak telah mengetahui lebih dulu kualitas dan kemampuan Tin Yu sesungguhnya. Saat berada di dalam gendongan Tin Yu, Putri Lang Yun memilih diam walaupun dia sangat risih dengan keadaan yang ada. Karena selama hidup baru kali ini sang putri berada di dalam gendongan seorang laki-laki. Sebenarnya sang putri tak ingin Tin Yu menggendongnya. Akan tetapi saat melihat kemampuan teknik meringankan tubuh yang dimiliki Tin Yu yang melebihi teknik meringankan tubuh yang dimilikinya, terpaksa Putri Lang Yun mengikuti keadaan yang ada karena dia tak mau mati konyol dimakan cacing neraka yang terkenal sangat buas dan gesit. Sementara itu Tin Yu yang terus berlari akhirnya dapat bernapas dengan lega. Karena mata langit yang ada padanya dapat melihat anggota dari rombongan daratan awan berada jauh di hadapannya. Ini adalah kesempatan bagus. Aku akan membawa cacing neraka ke arah mereka semua, agar para orc dan binatang ras murni yang telah menjadi manusia, yang nantinya akan menghadapi keganasan cacing neraka hitung-hitung dapat mengurangi jumlah rombongan mereka karena tingkat kekuatan cacing neraka tak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi ditambah kulit intan yang sangat keras di tubuhnya dapat melindungi cacing neraka tersebut dari serangan para ras murni. Dan aku akan melihat bagaimana perjuangan para anggota rombongan daratan awan untuk tetap hidup dari amukan binatang roh kuat yang masih mengejarku ini. Batin Tin Yu. Saat mendekati rombongan dari dataran awan, Tin Yu segera menggunakan teknik boneka di mana replika tubuh Tin Yu terus berlari menuju ke arah rombongan dari dataran awan, dan tubuh aslinya menjauh dari kejaran cacing neraka. Di sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi Tin Yu meletakkan Putri Lang Yun di sana. Jika kau ingin marah padaku karena menggendongmu maka marahlah. Karena semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu, ucap Tin Yu. Tak ada jawaban dari Putri Lang Yun. Dia hanya diam dan larut dalam pikirannya sendiri. Aku telah merencanakan hal baik demi keselamatan rombongan kita. Dengan sikapmu yang kekanak-kanakan hal itu membuat rencanaku gagal yang mengakibatkan rombongan kita banyak yang mati. Untuk saat ini aku ingin kau mengikuti rencanaku dan aku tak ingin kau berulah lagi. Karena aku adalah ketua dari rombongan dataran langit. Dalam mencari mata air Dewi Zhao Qin kita tak sendiri. Banyak kelompok lain yang juga ingin mendapatkannya. Sedari itu kita harus mempunyai strategi karena wilayah ini sama sekali kita tak mengenali seluk-beluknya. Coba kau lihat strategi yang kuterapkan pada kelompok dari dataran awan, ucap Tin Yu sambil menunjuk ke arah rombongan dataran awan yang masih terlihat dari tempat mereka berada. Bukankah itu bayangan Tin Yu yang dikejar oleh cacing neraka? Dan jangan-jangan bayangan Tin Yu membawa cacing neraka ke arah mereka, batin Putri Lang Yun. Aku tak menyangka selain kuat Tin Yu juga sangat cerdas. Pantas saja kakakku Pangeran Langtian mempercayakan dirinya sebagai ketua kelompok dari dataran langit, batin Putri Lang Yun kembali. Sementara itu di tempat lain, 10 manusia ras murni dan puluhan orc dari dataran awan dikejutkan dengan getaran tanah yang dipijaknya yang semakin lama semakin terasa. Kalian semua, waspadalah karena kita kedatangan sesuatu yang sangat kuat yang menuju ke tempat ini, ucap Saigo yang merupakan binatang ras murni yang menjadi pimpinan kelompok tersebut. Mendengar ucapan Saigo, seluruh anggota kelompok langsung mencabut senjata mereka masing-masing. Dan apa yang dikatakan ketua kelompok mereka tersebut benar-benar terjadi. Seekor cacing raksasa tiba-tiba saja menyerang mereka semua.
Dari serangan ganas cacing neraka membuat beberapa ok mati ditelan cacing neraka saat terjangannya menuju ke arah rombongan tersebut. Para ras murni seketika membentuk formasi untuk membunuh cacing neraka yang akan keluar kembali dari dalam tanah. Saat melihat adanya pergerakan dari dalam tanah, para ras murni langsung bersiaga untuk membunuh cacing tersebut dengan menggunakan formasi yang telah dipersiapkannya. Cacing raksasa tiba-tiba tak melakukan pergerakan di dalam tanah, hingga membuat beberapa manusia ras murni bertanya-tanya mengapa cacing neraka tiba-tiba saja menghilang. Kalian jangan terkecoh. Cacing neraka merupakan binatang kuat dari alam bawah. Dia dapat merasakan tingkat kekuatan kita sehingga dia mencari akal dalam menyerang kita kembali, ucap Saigo. Dan benar saja. Tiba-tiba dari dalam tanah cacing raksasa melompat ke darah dan menerjang beberapa ok yang berada di dekatnya, hingga para ok tersebut kembali dimakan oleh cacing neraka tersebut. Melihat hal itu Ketua Saigo langsung berteriak lantang. Cepat gunakan formasi petir langit, teriaknya. Ke-10 ras murni seketika membentuk formasi petir langit. Mereka semua berdiri di tempat-tempat yang sudah ditentukan yaitu mengelilingi keberadaan cacing neraka. Tak lama kemudian dari tangan mereka semua seketika itu mengeluarkan petir yang saling berhubungan, hingga membentuk sebuah jaring yang terbuat dari petir. Jaring petir itu langsung membungkus tubuh cacing neraka hingga membuat cacing itu meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Cacing neraka terus berontak untuk membebaskan dirinya dari lilitan jaring petir yang kini membungkus seluruh tubuhnya. Ketua tubuh cacing ini sangat kuat. Jaring petir kita tak bisa melukainya dan kita harus menggunakan cara lain dalam membunuhnya, ucap seorang ras murni yang tengah melakukan formasi. Kau benar. Pertahankan formasi petir langit, aku akan mencoba menyerangnya dengan tombakku, ucap Ketua Saigo. Baik Ketua, ucap mereka semua serempak. Ketua Saigo keluar dari dalam formasi dan mempersiapkan tombak yang kini berada di dalam genggaman tangan kanannya. Sesaat Ketua Saigo memutar tombak tersebut kemudian meloncat ke darah. Kedua tangan Ketua Saigo yang memegang tombak langsung mengarahkan mata tombaknya ke arah cacing neraka. Tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Tombak yang berada di dalam genggaman tangan Saigo seketika itu membentuk bayangan tombak yang sama dengan aslinya, yang lebih besar berkali-kali lipat dari tubuh cacing neraka. Saigo terus melesat ke arah cacing neraka, kemudian menghantamkan tombaknya tersebut ke arah cacing yang telah terperangkap di dalam formasi jaring petir. Bersambungan gonggo. Tombak Ketua Saigo tanpa ada rintangan menghujam deras ke arah tubuh cacing neraka. Begitupun bayangan tombak raksasa yang ikut menghujam deras ke arah tubuh cacing raksasa tersebut. Tak disangka cacing neraka mengeluarkan teriakan melengking, hingga tubuhnya seketika itu mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Tubuh Ketua Saigo tiba-tiba saja terpental jauh ke belakang saat tombaknya menyentuh kulit cacing neraka. Begitupun dengan formasi petir langit yang dibuat para manusia ras murni juga ikut terkena dampak serangan cacing neraka, yang membuat formasi petir langit porak-poranda akibat kibasan tubuh cacing neraka yang marah. Kalian semua cepat pergi dari tempat ini. Cacing neraka itu sangat sulit untuk dibunuh, lebih baik kita menghindari bentrokan dengannya karena tidak menguntungkan bagi kita. Lebih baik kita semua fokus dalam pencarian mata air Dewi Zhao Qin, teriak Ketua Saigo. Mendengar perintah ketuanya, seluruh anggota rombongan dari daratan awan seketika itu berpencar. Mereka semua pergi meninggalkan cacing neraka. Selepas kepergian mereka semua, Tin Yu yang berada di atas dahan pohon raksasa bersama Putri Lang Yun, tiba-tiba saja mendengar suara dari dalam alam batinnya.
Tuan Muda, izinkan aku untuk menghadapi cacing raksasa tersebut. Karena aku memerlukan kulit intan pada tubuhnya yang sangat berguna bagiku dalam meningkat kekuatan ranah tingkat legenda surgawi yang ada padaku. Ucap Raja Gorila Emas yang berada di dalam alam batin Tin Yu. Apakah kau ingin menyatukan perisai kuat yang ada padamu dengan kulit intan cacing neraka? Tanya Tin Yu. Benar Tuan Muda. Jika aku bisa mendapatkan kulit intan dari cacing neraka itu, maka aku akan menjadi seekor binatang roh yang sulit dicari tandingannya. Selain itu aku juga dapat berevolusi menjadi gorila setengah dewa. Jawab Gonggo. Jika memang itu sudah merupakan keputusanmu, maka aku akan mengizinkannya. Ucap Tin Yu. Setelah pembicaraan itu selesai, maka dari dalam tubuh Tin Yu keluar cahaya emas sebesar tinju orang dewasa. Cahaya emas itu langsung menuju ke arah cacing neraka. Setelah cahaya emas itu membentuk diri menjadi Raja Gorila Emas Raksasa, sang gorila langsung menyerang cacing neraka dengan menggunakan tongkat yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Tin Yu, siapa dia? Mengapa gorila raksasa itu keluar dari dalam tubuhmu? Tanya Putri Lang Yun menyelidik. Kau tak perlu tahu siapa dia. Yang jelas dia merupakan binatang roh kuat yang patuh dengan perintahku. Tak seperti seorang wanita cantik yang selalu menyusahkanku. Jawab Tin Yu sambil melirik ke arah Putri Lang Yun. Tin Yu, aku sudah mau berdamai denganmu. Tapi mengapa kau malah ingin membuat permusuhan di antara kita berlanjut lagi? Walaupun kau mempunyai kekuatan yang jauh di atasku, tapi aku takkan pernah sedikit pun gentar dalam menghadapimu. Jawab Putri Lang Yun dengan wajah yang menahan amarah. Ha. Sudahlah Putri, aku tak ingin berdebat denganmu. Lebih baik kita sudahi masalah kita ini. Ucap Tin Yu. Tampak Putri Lang Yun mendengus dengan kesal. Dia tak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya itu tak ingin meminta maaf setelah perkataannya yang telah menyinggung perasaan sang putri. Di tempat lain, dengan kekuatan dan perisai kuat yang dimilikinya, Raja Gorila Emas Raksasa berhasil perlahan-lahan menyudutkan cacing neraka. Dan pada satu kesempatan setitik celah pun terlihat. Cacing neraka tiba-tiba saja menerjang Gonggo dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Kesempatan itu langsung dipergunakan sang gorila emas raksasa dengan sebaik-baiknya. Tongkat yang ada di dalam genggaman tangan sang gorila dilemparkan ke arah mulut cacing raksasa, hingga cacing neraka tersebut menelan tombak dari sang gorila. Tak disangka tombak yang tertelan oleh cacing neraka perlahan-lahan membesar dan memberi bobot yang sangat berat hingga membuat cacing neraka tak berkutik dibuatnya. Kau bisa saja kebal dari seluruh seranganku karena adanya kulit intan yang menyelimuti tubuhmu. Akan tetapi di bagian dalam tubuhmu belum tentu sekebal kulit luarmu. Maka hari ini adalah hari di mana kematianmu. Ucap gorila emas raksasa. Meledak. Ucap Gonggo sambil mengepalkan tinju tangan kanannya. Organ tubuh cacing neraka seketika itu hancur dan berhamburan keluar dari dalam mulutnya yang besar. Terlihat cacing itu menggeliat sejenak dan tak lama kemudian cacing neraka tak bergerak lagi. Tin Yu segera melesat ke arah Gonggo yang telah memenangkan pertarungannya. Disusul dengan hadirnya Putri Lang Yun di belakang Tin Yu. Gonggo segera mengibaskan tangan kanannya. Maka keluarlah batu inti roh berwarna hijau dari dalam tubuh cacing neraka. Batu inti roh berwarna hijau itu mengambang sesaat di udara, kemudian melayang menuju ke arah genggaman tangan Gonggo. Tuan muda, ini adalah batu inti roh dari cacing neraka. Batu inti roh ini merupakan batu penunjang terbaik dalam melakukan penerobosan tingkat. Kurasa tuan muda pasti sangat memerlukannya. Dan untuk kulit intan di tubuh cacing neraka aku sangat membutuhkannya. Jika diperkenankan aku akan membawanya masuk ke dalam alam batin tuan muda. Ucap Gonggo.
Kau tak usah sungkan seperti itu Gonggo. Dia adalah milikmu dan kau berhak untuk membawanya sesuka hatimu. Jawab Tin Yu. Terima kasih Tuan Muda, ucap Gonggo. Setelah berkata seperti itu, Gonggo akhirnya menghilang dan masuk ke dalam alam batin Tin Yu kembali. Selepas kepergian Raja Gorila Emas, Putri Langyun mulai menaruh simpati terhadap Tin Yu. Karena sang putri dapat melihat kepribadian pemuda yang ada di hadapannya itu begitu luar biasa. Selain cerdas dan kuat, Tin Yu juga seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Tin Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Putri Langyun. Kita akan kembali ke dalam kelompok. Namun sebelumnya aku ingin kau meningkatkan ranah kekuatanmu. Ranah tingkat perjalanan surgawi yang ada padamu sekarang begitu lemah dan sangat riskan jika kau bertarung dengan lawan yang lebih kuat. Dengan batu inti roh cacing neraka aku akan membantumu menerobos ke tingkat surgawi. Paling tidak kau akan lebih kuat selangkah dari sebelumnya dan teknik yang kau gunakan sebelumnya juga akan semakin kuat. Jawab Tin Yu. Apakah hanya dengan sebuah batu inti roh itu aku akan dapat menerobos ke ranah tingkat surgawi? Kau jangan bercanda Tin Yu. Menembus ranah tingkat surgawi bukanlah hal yang mudah, ucap Putri Langyun. Jika kau masih ragu padaku, lebih baik kita tak usah melakukannya, ucap Tin Yu sambil memasukkan batu inti roh cacing neraka ke dalam cincin ruangnya. Tin Yu, aku percaya padamu dan aku ingin kau membantuku dalam menembus ranah tingkat surgawi, ucap Putri Langyun tiba-tiba. Dasar putri manja. Ternyata mau juga dia meningkatkan ranah tingkatannya. Apa yang ada di hatinya tak seperti dengan apa yang diucapkannya, batin Tin Yu. Jika kau ingin meningkatkan ranah tingkatanmu, maka ikutlah denganku, kita cari tempat yang aman, ucap Tin Yu sambil melesat pergi meninggalkan tempat itu. Putri Langyun yang melihat Tin Yu telah meninggalkannya, dengan cepat segera menyusulnya. Bersambung. Kekuatan yang tersegel. Tin Yu tiba di sebuah air terjun yang di sisi kirinya terdapat bidang yang rata, yang cocok buat Putri Langyun dalam melakukan penerobosan ranah tingkatan. Tin Yu membawa Putri Langyun ke sisi kiri air terjun dan berkata, "Kau akan melakukan penerobosanmu di sini, dan aku akan membantumu dalam hal itu," ucap Tin Yu. "Baik, aku akan mengikuti perkataan dan jika aku berhasil menembus ranah tingkat surgawi maka aku akan mengakuimu sebagai guruku," jawab Putri Langyun. "Apa katamu, Guru? Aku tak ingin mengangkatmu sebagai muridku, karena semua tingkah lakumu selama ini tak mencerminkan sebagai seorang multivator sejati, dan aku tak ingin kau menyusahkanku di kemudian hari. Semua yang kukatakan ini, semua itu akan terjadi jika aku berhasil dalam menembus ranah tingkat surgawi. Bukan berarti serta-merta aku akan menjadi muridmu. Tapi kupikir-pikir tak ada salahnya jika mulai sekarang aku akan menjadi muridmu. Tentunya aku akan bangga memiliki seorang guru yang tangguh, kuat dan cerdas. Aku berjanji kepadamu akan merubah semua sikapku selama ini. Dan aku akan meminta maaf kepada semua orang yang telah kusakiti selama ini. Semua itu kulakukan karena aku sadar pada diriku sendiri jika hanya kau yang dapat merubah hidupku lebih baik lagi. Dan juga dapat membantuku lebih kuat lagi," jawab Putri Langyun. "Aku tak mempunyai pikiran akan mengangkatmu sebagai muridku. Hidupku sudah pelik apalagi ditambah murid yang mempunyai sikap sombong, tak peduli dengan yang lain, dan mempunyai sikap yang selalu ingin menang sendiri serta susah diatur. Aku tak membayangkan itu akan terjadi dalam hidupku," ucap Tin Yu. "Tapi aku bisa merubah itu semua. Aku akan mulai menata hidupku di masa depan," ucap Putri Langyun. "Baiklah, jika semua hal telah kau pertimbangkan,
Dan sekarang aku ingin melihat bagaimana seorang murid melakukan penghormatan terhadap gurunya, ucap Tin Yu. Sesaat Putri Langyun terdiam. Dia mengingat kembali beberapa kejadian yang telah dialaminya bersama Tin Yu, termasuk tunduknya Raja Gorila Emas Raksasa kepada Tin Yu. Hati kecilku berkata jika pemuda yang berada di hadapanku ini memanglah kultivator kuat, dan aku yakin seyakin-yakinnya Tin Yu dapat menjadikanku seorang kultivator kuat dan pilih tanding, serta dapat merubah hidupku lebih baik lagi, batin Putri Langyun. Tanpa ragu lagi Putri Langyun segera datang ke hadapan Tin Yu. Kemudian dia pun berlutut dan bersujud 3 kali di hadapan Tin Yu. Setelah itu dia pun bangkit berdiri dan menggenggam tinju memberi hormat kepada Tin Yu. Terimalah hormatku guru, ucap Putri Langyun. Aku terima penghormatanmu dan mulai sekarang aku adalah gurumu. Tapi itu hanya berlaku selama aku berada di alam Vioni ini. Dan di masa depan ikatan guru dan murid akan berakhir dengan sendirinya, jawab Tin Yu. Terima kasih atas semua kebaikanmu guru, ucap Putri Langyun. Putri Langyun tak serta-merta menerima pernyataan Tin Yu yang akan menjadi guru sementara baginya. Jauh di dalam lubuk hati sang putri dia tak ingin menganggap Tin Yu sebagai guru sementara baginya. Jika kau dapat menjadikanku lebih baik lagi, dan dapat menjadikanku lebih kuat maka ikatan guru dan murid akan selamanya ada di hatiku. Persetan dengan keinginanmu untuk menjadikanku murid sementara. Aku akan tetap menganggapmu guru selamanya bagiku, batin Putri Langyun. Setelah perbincangan yang terjadi, Tin Yu segera menyuruh Putri Langyun agar melakukan meditasi di tempat itu. Sekarang bermeditasilah. Aku ingin sore ini kau melakukan penerobosan ke ranah tingkat surgawi. Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan termasuk mencari tempat keberadaan mata air Dewi Zhao Qin. Baik guru. Aku akan melakukannya, jawab Putri Langyun. Tak lama kemudian Putri Langyun duduk bersila dalam melakukan kultivasi. Melihat Putri Langyun tengah melakukan meditasi, Tin Yu segera mengeluarkan batu inti roh cacing neraka dari dalam cincin ruangnya, dan juga mengeluarkan beberapa batu energi serta batu binatang roh yang banyak terdapat di dalam cincin ruangnya. Semua itu untuk membantu Putri Langyun dalam melakukan penerobosan ke ranah tingkat surgawi. Tin Yu segera menebarkan semua batu tersebut di sekitar keberadaan Putri Langyun berada. Kemudian dia pun duduk bersila di belakang Putri Langyun dalam membantu sang putri untuk menyerap semua energi dari batu yang telah ditebarkannya itu. Tengah malam terlihat adanya tanda-tanda dari sang putri yang akan melakukan penerobosan tingkat. Hal itu membuat Tin Yu menghentikan memberikan energi murninya kepada Putri Langyun. Dan pada akhirnya malam itu Putri Langyun dapat melakukan penerobosan ke ranah tingkat surgawi. Perlahan sang putri membuka matanya dan menatap tajam ke arah Tin Yu. Guru, aku telah melakukan penerobosan tingkat ke ranah surgawi, ucap Putri Langyun dengan senyum keceriaan yang mengembang di bibirnya. Tin Yu hanya menganggukkan kepalanya dan sedikit menyunggingkan senyuman di bibirnya saat mendengar perkataan Putri Langyun. Tin Yu masih memikirkan sesuatu hal yang ada di dalam tubuh Putri Langyun. Bagaimana bisa ada kekuatan yang sangat besar tersegel di tubuh Putri Langyun? Terus siapakah yang telah menyegel kekuatan besar itu? Batin Tin Yu. Guru, apa yang tengah kau pikirkan? Tanya Putri Langyun tiba-tiba. Tak apa-apa. Aku hanya tengah berpikir bagaimana cara untuk menemukan mata air Dewi Zhao Qin di dalam hutan yang sangat lebat ini, jawab Tin Yu berbohong. Tin Yu sengaja berbohong agar Putri Langyun tak mempertanyakan kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya. Yuner, sekarang beristirahatlah karena kau telah mengeluarkan banyak energi dalam melakukan penerobosan ranah tingkatan.
Dan besok pagi kita akan pergi ke tempat di mana kelompok rombongan daratan langit berada, ucap Tin Yu. Baik guru, jawab Putri Langyun tanpa sedikit pun membantah perkataan dari Tin Yu. Setelah Putri Langyun pergi beristirahat, Tin Yu segera melakukan meditasi, kemudian rohnya melesat keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam cincin penyimpanannya untuk menemui peri Lilia sahabatnya. Tuan muda, apakah ada yang bisa kubantu hingga kau datang ke tempatku ini? Tanya peri Lilia. Peri Lilia sahabatku, aku melihat adanya kekuatan besar di tubuh Putri Langyun yang tersegel. Apakah kau mengetahui mengenai kekuatan besar yang berada di tubuh Putri Langyun? Jawab Tin Yu balik bertanya. Putri Langyun merupakan ras peri murni, dan di dalam tubuhnya terdapat kekuatan hati janin suci, yang merupakan kekuatan terkuat dan tak terbatas yang dimiliki para peri. Sebelumnya kedua orang tua Putri Langyun telah menyadari akan adanya kekuatan besar di tubuh putrinya. Mereka pun langsung menyegel kekuatan maha dahsyat tersebut karena kekuatan besar itu hanya dapat digunakan jika Putri Langyun telah menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Jika segel itu dilepas sebelum Putri Langyun menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi, maka tubuh Putri Langyun akan hancur dan menghilang menjadi debu. Jawab peri Lilia menjelaskan. Tin Yu akhirnya menyadari mengapa kekuatan besar di tubuh Putri Langyun dapat tersegel. Dan atas informasi yang diberikan Putri Lilia membuat Tin Yu memutar akal agar Putri Langyun yang merupakan muridnya sekarang ini dapat menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi guna mengaktifkan kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya. Setelah berpamitan dengan peri Lilia, roh Tin Yu kembali ke tubuh kasarnya. Pasti ada cara lain yang dapat digunakan dalam membantu Putri Langyun menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Dan aku harus mencari tahu cara tersebut, batin Tin Yu. Bersambung.